Ditolong tuh ya. Ada. Ayat 124. Sesran ngomong ya. Enggak ada. Aman a'udhu an dzikri fa innallaha ma'isatan wa nahsu wa yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kunta basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasiyataha wa kadzalika yauma tunsa. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupannya sendiri, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang mengetahui. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Luar biasa ya. Ini ancaman yang luar biasa. Jadi dulu saya tuh bisa melihat, tapi sekarang ketika yaumul akhir dibangkitkan dalam keadaan buta. Protes pada Allah. Ya Allah, saya dulu itu bisa melihat, sekarang nggak bisa melihat, buta. Ya kamu dulu itu waktu di dunia itu melupakan peringatan-peringatan yang ada disampaikan oleh Rasul. Oleh karena itu pada hari ini kamu dilupakan. Gimana rasanya dilupakan pada hari kiamat? Kalau kita misalkan punya atasan itu dicuekin sama atasan kita, itu rasanya gimana? Gak enak kan? Atau sama ibu kita, sama bapak kita di rumah itu tidak dianggap ada. Gak enak. Nah ini nanti di akhirat itu bumi dan seluruh isinya nanti kita dari Allah, rajanya di sana dari Allah, kita tidak dipedulikan, rasanya bagaimana ya? Mungkin tidak enak lagi. Ya, insya Allah ini yang coba kita sampaikan pada hari ini ya. Ditutup dengan salah satu cara untuk kita juga berusaha untuk mengingat kematian adalah untuk mendapatkan hidayah, dan untuk kita semangat untuk beramal adalah ingat mati. Sebetulnya di sini ada banyak cerita tentang apa yang terjadi setelah kematian. Mulai dari apa yang terjadi di saat kubur, kemudian sesaat setelah dikubur, dan setelah itu apa yang terjadi. Cuman kelihatannya waktunya tidak terbatas ya, tidak terlalu lama. Mungkin lain waktu bisa kita bahas ya. Masih ada? Masih lama. Sesi pertanyaan Ya? Oke, daripada pertanyaan terus ya. disampaikan terus ya. Silakan, mungkin ada yang mau menambahkan, ada yang mau nimbrung berbagi informasi dan juga bertanya. Saya persilakan. Siapa saya takon? Pertanyaan. Kalau surat Anas itu kan sama juga sih. Kadang imam juga sering baca pada ayat Malikin, ada yang baca Malikin, ada kan terusnya Malikin. Siapa artinya itu jadi beda? Itu kan raja manusia. Nah ini agak
saya agak jarang membahasnya itu karena ini menyangkut bagaimana cara membaca itu. Memang ada khilaf di antara ulama. Memang tulisannya itu Malik memang. Iya. Tapi ada yang baca itu gini, ada yang 2 harokat, ada yang 1 harokat. Satunya itu raja, satunya itu penguasa. Artinya pernah baca tafsir itu Malik Yaumiddin dan Malik Yaumiddin itu maknanya itu ada yang raja dan penguasa. Ini khilaf dengan ulama. Tapi yang benar yang benar. Dua-duanya benar ada pemantapan, ada kalau ada mantap Malik Yaumiddin termasuk di dalam Al-Fatihah ada Malik Yaumiddin ya. Ya itu betul lah. Ada yang memang bacanya itu Malik Yaumiddin, ada yang Malik Yaumiddin. Memang ada 2 pendapat mas. Saya pernah mempelajari dulu, pernah diajari dulu. Tergantung mantapnya gimana. Ngomong loh. Tanya. Dia mau mas. Oke. Kita coba boleh. Ngedekinan di sini. Kenalan saya tuh. Ngedekinan. Masanya apa orang? Puroni. Pokoknya Mas Heri Mas. Ini yang belum jelas ini tentang tilawat yang tadi dibacakan Mas Heri. Pertama ini ayat surat Al-Mu'min ayat 5, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal yang tiada tercela. Yang masih saya bingung ini budak yang mereka miliki, maksudnya gimana? Iya. Saya ngulangi yang diterangkan guru-guru saya mas ya, bahwa zaman dahulu itu ada perbudakan ya. Perbudakan itu terjadi karena peperangan, perang kemudian kalah perang, sehingga yang kalah itu jadikan budak, wanitanya jadikan budak, anak-anaknya jadi budak, yang laki-laki bisa jadi budak atau dibunuh. Zaman dulu seperti itu. Kemudian kalau kita itu berhubungan suami istri, sudah punya istri ya? Sudah pernah. Sama saya juga. Itu menurut hukum syariat itu halal untuk menggauli istri kita maksimal 4 ya mas ya. 4 ya maksimalnya. Mas berapa sudah? Satu ya? Baru 1. Maksimal ya mas ya. Kalau misalkan punya budak, menggauli budaknya itu halal, boleh. Menurut syariat itu Itu menurut syariat ya. Kalau diimplementasikan zaman sekarang ini kan sekarang gitu ya. Ini yang masih rancu ini Mbak kan pasti Rajin. Iya. Lepra. Mungkin ada pertanyaan. Islam itu berarti setuju terhadap perbudakan gitu kan? Loh tidak. Justru Islam itu yang mempelopori ada perbudakan ya. Kalau ada suatu hukum-hukum yang kena kepada diri seseorang muslim, misalkan berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan ya. Hukum yang pertama kali membebaskan dari kesalahannya tersebut adalah bebaskan budak. Kalau bisa kamu bebaskan budak. Wah saya nggak punya budak ini. Kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut, turun ke bawah. Wah saya satu bulan aja kecolongan, apalagi 2 bulan gitu. Turun lagi, kamu infak kepada 30 orang fakir miskin yang ada di dalam daerahmu. Wah saya di rumah itu paling miskin di antara tetangga-tetangga saya. Akhirnya Nabi itu sampai tertawa pada sahabat yang melakukan itu dan malah diberi kurma. Ini bagikan kepada orang-orang yang ada di situ. Jadi malah dikasih kurma. Udah salah laporan kepada Nabi dikasih kurma. Iya. Jadi hukum-hukum Islam itu banyak. Pertama kali itu membebaskan budak gitu. Terkait sekarang itu kadang-kadang orang itu masih agak-agak jahiliyah mungkin ya. Seperti di Timur Tengah itu menganggap